Selamat datang di Kabupaten Buton Tengah. Buton Tengah, negeri seribu gua, merupakan daerah otonomi baru. Di tahun 2017, Haji Samahuddin SE dan Kapten Purnawirawan Lanta untuk pertama kalinya menjadi Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah periode 2017-2022. Memiliki misi utama mengembangkan potensi sumber daya perikanan, kelautan, pariwisata, dan pertanian. Luas wilayah Buton Tengah yaitu 958.000 hektar, luas wilayah laut 703.000 hektar, dengan panjang garis pantai 266.091 km, terdiri dari 7 kecamatan dan 77 desa kelurahan. Berdasarkan SK Bupati nomor 525, ditetapkan 66 desa kelurahan sebagai desa pesisir. Usaha perikanan Teluk Wadiabero dan Selat Buton lebih didominasi budidaya rumput laut yang telah berlangsung sejak awal tahun 90-an. Demikian pula Teluk Lombe, keberadaannya digunakan nelayan dalam menangkap ikan pelagis kecil dan pelagis besar. Di selatan wilayah Buton Tengah atau Teluk Lasongko dengan hamparan lamun serta keberadaan hutan bakau mengantarkan perairan ini sebagai penghasil kepiting rajungan. Penangkapan rajungan di daerah ini telah berlangsung sejak dahulu kala. Dari tahun ke tahun terjadi penurunan hasil tangkapan. Wilayah bagian barat yang berbatasan langsung dengan Laut Spelman dan Teluk Boni merupakan sektor unggulan berbagai jenis komoditas perikanan. Hasil tangkapan nelayan di perairan ini banyak didominasi berbagai jenis ikan, baik ikan pelagis juga beragam ikan dorsal dengan jumlah tangkapan yang cukup berlimpah, terutama ikan teri sebagai primadona yang telah dipasarkan di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara. Untuk skala usaha budidaya rumput laut, perairan ini memiliki potensi yang membentang sepanjang pantai dari desa Kencibumi sampai desa Air Bajo sepanjang 18 km. Satu-satunya kecamatan yang memiliki karakteristik kepulauan adalah Talaga Raya, dengan gugusan pulau mengantarkan Talaga Raya sebagai penyumbang ikan segar baik pelagis maupun dorsal. Panorama hamparan pasir putih dan gugusan karang yang indah menyebabkan kepulauan ini sebagai rumah bagi beberapa jenis mamalia laut yang dilindungi, terutama penyu. Keberadaan Teluk Liana Banggai dikenal luas sebagai daerah penghasil ikan karang. Terdapat sentra-sentra budidaya dengan sistem keramba apung, dengan hasil utama berupa lobster dan kerapu dari berbagai jenis. Kami mainkan irama gambus. Penggunaan bom, potasium, sampah plastik yang melimpah, dan penambangan pasir yang menyebabkan penurunan kualitas perairan, utamanya terumbu karang, sebagai plasma nutfah bagi sebagian besar biota laut telah mulai punah. Demi keberlangsungan biota laut tersebut, Kadis Perikanan sebagai leader proyek perubahan melakukan inovasi membangun mindset nelayan cinta lingkungan. Demi terrealisasinya proyek perubahan dalam penjabarannya, dibuatlah milestone diawali dengan pembentukan tim efektif, selanjutnya menggalang partisipasi multi pihak di berbagai sektor, baik internal maupun eksternal. Konsultasi kepada Sekda selaku mentor, Bupati dan Wakil Bupati sebagai atasan langsung, DPRD sebagai lembaga pengawas dan penganggaran juga berkoordinasi dengan Kapolres, Komandan Kodim, Pos Angkatan Laut, serta pihak lain yang mendukung proyek perubahan ini. Sosialisasi di tingkat desa merupakan target utama di 7 kecamatan dan 66 desa, bahwa laut dan seluruh biotanya harus dilindungi dan terpelihara sebagai tugas bersama, melalui kesepakatan adat serta nelayan sekaligus pengawasan laut. Mewakili nelayan Desa Lomoli siap menghentikan pengepungan ikan dan penggunaan potasium. Dengan ini kami mengatakan kami siap mendukung hadirnya hukum adat di desa kami. Terima kasih.
Bupati Buton Tengah melalui Dinas Perikanan menggenjot sektor perikanan baik sarana maupun prasarana, seperti bantuan kapal 3 GT sampai 10 GT, pabrik es, serta pabrik rumput laut. Mulai tahun 2019, Bupati merencanakan revitalisasi tambak serta pembukaan tambak baru 1.000 hektar, bertujuan untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan nelayan. Lapor Pak Bupati, masih ada kebiasaan nelayan kita cara menangkap ikan dengan menggunakan bom. Oleh karena itu, saya mohon petunjuk Pak Bupati, bagaimana cara menghentikan mereka. Saya sangat setuju, tapi dengan catatan selalu konsultasikan kepada masyarakat, berikan pengertian bahwa pertama membom ikan itu menghancurkan karang, yang kedua adalah musibah dirinya sendiri, itu hindari. Dan oleh karena itu, saya sangat setuju programnya Pak Kadis lakukan dengan hal-hal pemberhentian masalah pembom ikan. Dan oleh karena itu saya minta perhatikan pergantian pembom ikan itu, belikan jaring kayak perahu apa maunya usulnya masyarakat, itu pemerintah daerah yang menginginkan. Kegiatan non-fisik sebagai tindak lanjut merubah pola pikir nelayan setiap tahun terus akan digalakkan melalui berbagai lomba. Pengadaan muatan lokal di tingkat sekolah yang bertemakan nelayan cinta laut dan lingkungannya demi anak cucu kita di masa yang akan datang. Lomba yang dimaksud melalui budaya seperti gambus, puisi, dan lain-lain. Lapor Pak Sekda, kebiasaan selama ini bahwa pengebom ikan itu tugas polisi, tugas bupati, dan tugas perikanan. Jadi penyakit yang sangat kronis saat ini adalah penyakit bom ikan, dan daya rusaknya sangat besar, sehingga inovasi Anda untuk bagaimana melibatkan kepala desa dan masyarakat untuk bisa bersama-sama mengurangi dan bahkan menghentikan pemboman ikan ini sudah inovasi yang luar biasa. Oleh karena itu tentu pemerintah daerah sangat respon dan mendukung ini, karena kalau tidak bisa dihentikan ini sudah bisa dipastikan bahwa lingkungan kita akan rusak, dan tentu anak cucu kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari ulah orang per orang yang dengan cara-cara ilegal mereka melakukan pembuangan ikan. Oleh karena itu ini sangat kita respon, dan kalau itu membutuhkan biaya dan penganggaran, sudah pasti dari pemerintah daerah akan mengupayakan ini agar kita anggarkan. Adam SAG, Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah. Jadi terkait persoalan yang disampaikan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan terhadap apa yang terjadi selama ini di laut kita, terutama para pembom ikan, saya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk bagaimana mencarikan solusinya para nelayan kita. Ya, pokoknya kami di DPR dan saya selaku pimpinan DPRD Kabupaten Buton Tengah akan mendukung anggaran yang diajukan oleh pemerintah melalui Dinas Perikanan untuk bagaimana mencarikan solusi bagi nelayan-nelayan kita yang kesehariannya selama ini adalah membom ikan, kemudian dialihkan pekerjaannya sebagai nelayan. Silakan Dinas Perikanan dan Kelautan untuk mengajukan anggaran, kami tinggal akan kami palu di pembahasan APBD 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Infantri Davi Dharma Putra dan Dim 1413 Buton di sini menghimbau, mengharapkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Buton Tengah, hentikan pengeboman ikan. Saya akan sampaikan kepada Dan Ramil, para babinsa, untuk melakukan pengawasan, membantu pemerintah daerah, Dinas Perikanan dalam hal ini, hentikan. Halo Bapak Ibu sekalian, saya Prita Laura, saya mantan jurnalis di Metro TV. Kalau nelayan kemudian merusak laut dengan bom, dengan pestisida, itu sama seperti petani ngebom sawahnya sendiri. Jadi, para nelayan Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga lautnya agar penghasilan Bapak Ibu sekalian, kesejahteraannya semuanya terjaga terus. Dulu banyak ikan, tapi sekarang
Kenapa pakai bom dulu? Ya tidak ada buka, masih kurang. Jadi hanya itu kita ambil. Tidak takut ditangkap polisi? Tidak takut. Kalau dulu. Kenapa? Kenapa tidak takut ditangkap polisi? Ya cari namanya cari kehidupan. Sekarang menurut Bapak, apakah ini bom ini merusak atau tidak menurut Bapak? Kalau sekarang ini tidak bisa lagi. Ya. Hancur karang semua? Hancur semua. Ikan masih banyak? Tidak lagi. Terus sekarang tangkap ikan kemana? Ke luar? Jadi kita tangkap ikan sudah ke luar kita. Sudah kiamat di dalam ini. Habis sekarang? Habis. Saya selaku Kadis, bisa nggak minta tolong ke kepala usaha, sampaikan teman-teman yang bom berhenti bom itu. Oh bisa. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita berhenti bom. Karena pemerintah sudah mau piara ini karang. Oh. Untuk tempat ikan. Untuk pemerintah atau untuk kalian semua? Iya, untuk kalian kita juga. Untuk bapak-bapak. Waktu bom ikan dulu, Bapak itu banyak uang atau biasa-biasa saja? Biasa-biasa saja. Hah? Waktu zaman dulu Bapak bom ikan banyak uang atau tidak? Biasa-biasa. Tidak ada, hanya ya makan sehari-hari lah. Sama dengan sekarang? Sama. Lebih bagus tidak bom? Tapi sekarang sudah ada lumayan anak sudah sekolah. Ya. Saya berhenti bom ini, saya pasang jaring. Anak-anak sudah bisa sekolah? Ya bisa. Dulu tidak? Dulu tidak ada mau sekolah anak mau sekolah apa. Iya. Kadang juga tidak meledak. Rugi? Beli berapa bomnya tuh bom? 1 kilo itu beli 200 dulu 1 kilo. Dapat kita ikan? bikin 6 botol. Oh. Pakai botol itu kita isi. Kadang tidak meledak juga di laut? Kadang juga tidak meledak. Kadang juga meledak di tangan. Tidak takut mati? Ya apa boleh buat, kita cari hidup. Ya, sekarang harus berhenti ya? Sekarang kita sudah mau bertobat sama Tuhan. Kasihan karang-karang mau tinggal di mana lagi kan? Habis. Macam pasir itu habis rata. Rata semua karang teluk ini habis semua. Habis ini tidak ada lagi ini yang karang-karang ini. Oke, akhirnya kita harus berhenti ya? Iya berhenti. Ya. Yang bom ikan, tolong kita berhenti. Saya kira sudah cukup ya, Pak usaha. Ya. Terima kasih. Saya Bupati Buton Tengah, Haji Samahuddin SE. Misi utama kami periode 2017-2022 adalah mengembangkan potensi perikanan dan kelautan, pariwisata, serta pertanian. Mari kerja agar tercipta Buton Tengah yang berkah. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Semoga niat baik pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam membangun mindset nelayan cinta lingkungan terus mendapat kepercayaan dalam menjalankan amanah demi kesinambungan pembangunan dan mensejahterakan Buton Tengah tercinta.